Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah SWT memberikan kekuasaan dan kenikmatan dunia kepada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pun merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Dan beliau adalah Nabi pertama yang meminta kematian. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau mengumpulkan kaumnya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan wasiat kepada Yahuda untuk mengarahkan kaumnya. Setelah itu, beliau pun meninggal dalam usia 120 tahun. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam di Sungai Nil, dan bagaimana bisa makam beliau tersebut berpindah ke Palestina. Silakan simak video ini sampai selesai. Ketika usia Nabi Yakub alaihissalam semakin lanjut dan ajal beliau semakin mendekat, beliau pun mengumpulkan anak-anaknya, yang mana di antara anak-anak tersebut ada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Beliau bertanya kepada mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Dengan demikian, Nabi Yakub alaihissalam telah menyelesaikan tugas kenabiannya. Nabi Yakub alaihissalam juga telah memberikan wasiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar membawa jenazahnya ke Baitul Maqdis di Palestina dan memakamkannya di samping makam ayahnya Nabi Ishak alaihissalam dan juga kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir setelah selesai memakamkan ayahnya di Baitul Maqdis. Nabi Yusuf alaihissalam telah mengalami berbagai macam cobaan dan rintangan dalam kehidupannya sejak usia beliau masih sangat belia, di mana saudara-saudara beliau memasukkannya ke dalam sebuah sumur. Kemudian setelah itu beliau dibawa oleh orang-orang yang belum beliau kenal sama sekali ke arah Mesir dan dijual oleh orang-orang tersebut di pasar Mesir, sehingga kemudian beliau dibeli oleh seorang petinggi di Mesir. Setelah itu, beliau mengalami cobaan lain yang berupa istri dari petinggi Mesir tersebut, serta godaannya agar melakukan perbuatan keji dengannya. Tetapi beliau tetap mempertahankan harga diri dan kesuciannya. Kemudian setelah itu, beliau juga diuji dengan dimasukkan ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Allah SWT membuktikan bahwa beliau adalah orang yang tidak bersalah. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya untuk mengelola perbendaharaan Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam hidup selama 23 tahun setelah wafatnya ayah beliau, dan Allah SWT telah memberi beliau anugerah berupa dua anak yang bernama Efraim dan Manesha. Setelah Allah SWT memberikan kekuasaan dan kenikmatan dunia, beliau pun merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, yang mana hal itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada firman-Nya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang salih. Ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau mengumpulkan kaumnya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan wasiat kepada Yahuda untuk mengarahkan kaumnya. Setelah itu, beliau pun meninggal dalam usia 120 tahun. Mengenai tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika akan keluar dari Mesir, beliau mengeluarkan jenazah Nabi Yusuf dari makam di dalam air, kemudian membawanya ke Baitul Maqdis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW mendatangi seorang Arab Badui, kemudian dia pun menjamu beliau dengan sangat baik. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Datanglah kepada kami, berkunjunglah kepada kami." Orang Badui tersebut kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun bertanya kepadanya, "Mintalah apa yang kamu butuhkan." Dia menjawab, "Seekor unta yang bisa kami tunggangi dan kambing yang bisa diperah susunya oleh keluargaku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Apakah kalian tidak bisa untuk menjadi orang yang seperti wanita tua dari Bani Israel?" Para sahabat pun bertanya-tanya tentang siapakah yang dimaksud dengan wanita tua Bani Israel tersebut.
Beliau kemudian menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam hendak pergi bersama Bani Israel untuk keluar dari Mesir, mereka pun tersesat dan tidak tahu arah jalan. Nabi Musa kemudian bertanya, apa yang terjadi? Para ulama Bani Israel kemudian berkata, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ajalnya, beliau telah meminta janji kepada kita, agar kita tidak keluar dari Mesir sampai kita membawa serta jasad beliau. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, siapakah yang mengetahui di mana letak beliau dimakamkan? Orang-orang kemudian menjawab, ada seorang wanita tua dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengirimkan utusan kepada wanita tua tersebut dan memanggilnya. Beliau berkata kepadanya, tunjukkanlah kepadaku di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita tersebut mau untuk melaksanakan perintah Nabi Musa, tetapi dia mensyaratkan satu hal. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepadanya syarat yang diminta oleh wanita tersebut. Dia pun menjawab, dengan syarat aku nanti tinggal bersamamu di surga. Nabi Musa alaihissalam pun merasa keberatan dengan permintaan tersebut, karena beliau memang bukan orang yang memiliki hak untuk memasukkan orang yang beliau inginkan ke surga. Tetapi Allah lah yang berhak untuk menentukan siapa yang akan masuk surga dan di tingkatan surga mana dia akan ditempatkan. Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan syarat yang dimintanya tersebut. Wanita tua tersebut kemudian menuntun mereka ke sebuah danau, atau tempat yang dipenuhi dengan air. Dia kemudian berkata, kuraslah air dari danau ini. Bani Israel pun kemudian mengeluarkan air itu dan mengeringkan tempat tersebut. Setelah itu, wanita itu kemudian berkata lagi, galilah di tempat ini dan keluarkanlah jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka membawa serta jenazah Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka, akhirnya jalan pun menjadi terang benderang bagi mereka, dan mereka mengetahui arah perjalanan untuk keluar dari Mesir. Dalam sebuah riwayat lain dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam telah menjanjikan kepada Bani Israel bahwa beliau akan keluar bersama mereka dari Mesir ketika terbit fajar. Tetapi karena peristiwa tersebut, yang mana beliau harus mencari tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya beliau meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT menahan matahari untuk tidak terbit sampai beliau selesai dengan urusan beliau berkenaan dengan jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemudian wanita tua tersebut menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam di salah satu sisi sungai Nil. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam menemukan tempat tersebut, beliau pun mengeluarkan dari sana sebuah kotak yang terbuat dari marmer. Mengenai alasan mengapa jasad Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di sungai Nil, disebutkan dalam beberapa riwayat, tetapi riwayat-riwayat tersebut bukanlah riwayat yang sahih. Selain itu, hal tersebut juga disebutkan dalam riwayat Israiliyat, yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, orang-orang Mesir berselisih tentang tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka berebut agar jenazah Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di tempat mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk memakamkan jenazah Nabi Yusuf alaihissalam di sungai Nil, agar keberkahan Nabi Yusuf alaihissalam bisa terbawa oleh sungai Nil dan dirasakan oleh semua penghuni Mesir. Namun kebenaran berita tersebut tentu saja tidak bisa kita pastikan, juga tidak bisa diteliti lebih lanjut. Ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di pemakaman seperti umumnya. Tetapi dengan berlalunya waktu, makam tersebut berubah menjadi sebuah danau karena melimpahnya air di daerah tersebut. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Jenazah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut berada di tempat itu hingga akhirnya dipindahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan dibawa bersama beliau ke Baitul Maqdis, serta dimakamkan di samping makam ayahnya Nabi Yakub dan kedua kakeknya Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau dimakamkan di kota Nablus di Palestina. Namun yang masyhur, tidak ada satupun nabi yang makamnya diketahui hingga saat ini, serta banyak riwayat tentang tempat-tempat di mana mereka dimakamkan, selain makam Rasulullah SAW yang diketahui oleh semua umat Islam.